Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa asdaqul qawli kalamun qadimun la yumalu sama'u tanaza'un qul wa fil waniyatin fi astasfi min kulli da'i wa nuru li qalbina jahi wa hayratin fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa maqlati rabbana innana nas'alukal yaqin bi tilawati kalamikal karim ila hadratil mustafa sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahbatil kiram. Lillahi ta'ala bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum melanjutkan kalimat yang selanjutnya, hukum-hukum yang ada di kalimat selanjutnya, kita mengulang materi yang kemarin. Kemarin kita membahas ya sukun. Ahwalnya iya itu terbagi menjadi 3 bagian. Bukan hanya iya, seluruh huruf hijaiyah yang 28 mulai A sampai ya semuanya terbagi menjadi 3 ahwalnya itu. Yang pertama mutaharikah, huruf yang berharokat. 2 huruf yang bertasdid disebut musaddadah. Yang ketiga, huruf yang mati disebut sakinah. Nah, di antara yang ahwal yang 3 ini, ada yang mempunyai hukum, ada yang tidak. Nah, sekarang lihat di hukum iya, di huruf iya. Ya yang mutaharikah, ya, yu, la hukma laha, tidak mempunyai hukum. Kemudian ya musaddadah, ya yang bertasdid, ayya, ayyu, ayyi, la hukma lahu, sama tidak mempunyai hukum. Ya sakinah, ya yang mati, nah di sini lahu hukmun, dia mempunyai hukum. Nah, ya yang mati terbagi 2 yang mempunyai hukum itu. Ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah, dan ada ya sukun sebelum berharokat kasroh. Ulangi lagi. Ya yang mempunyai hukum yang disebut dengan ya sakinah terbagi menjadi 2 bagian. 1 ya sukun yang mempunyai hukum yaitu ya sukun sebelum berharokat kasroh. Apabila ya sukun sebelum berharokat kasroh termasuk ya harful mad, huruf mad. Pasti dan mesti ya tersebut harus dipanjangin bacanya. I, bi, ti, dan selanjutnya. Sedangkan ya yang sebelumnya berharokat fathah, nah ini sesuai dengan kalimatnya. Ya yang sebelum sebelum huruf ya itu ada huruf ro. Ro berharokat fathah. Nah, jadi ya sukun sebelumnya berharokat fathah ro. Nah, itu mah bukan harful maddi, tetapi harful lain. Harap yang halus dibacanya lin. Harful lain itu tidak dipanjangin. Karena bukan huruf mad. Karena ya itu kemarin di samping huruf mad, huruf lain, huruf alat, huruf ziyadah di situ. Huruf wai hiya huruful illah wal maddi summalin, kemudian huruf lain. Nah, harful lain, huruf yang harus baca apal mas
halus adalah ada dua huruf, yaitu wawu dan iya, dengan syarat wawu dan iyanya itu mati sama dua-duanya berharokat fathah sebelumnya. Ulangi lagi. Huruf yang dibaca lain yang tidak boleh dipanjangin apabila di tengah kalimat, apabila disambung tidak boleh dipanjangin. Tetapi apabila berhenti di kalimat itu, kalau setelah huruf lainnya ada huruf lagi, itu dipanjangin. Ulangi lagi, disebut mad lain, disebutnya mad lain. Tetapi kalau setelah huruf lain ke depannya tidak ada huruf lagi, baik di waktu wasol disambung atau di waktu wakof, tetap dibaca pendek. Watawasau bis sobri, watawasau bil marhamah. Pendek, sau, berhenti. Illalladzina amanu wa amilus solihati watawasau. Pendek, berhenti, disambung. Illalladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haq. Sama, pendek. Nah, jadi waw atau iya sukun semua harokat fathah yang disebut harful lin dengan syarat kedepannya tidak ada huruf lagi. Tetapi harful lain baik waw atau iya setelah waw dan iya kedepannya ada huruf lagi, disebutnya mad lain, itu mah dipanjangin bacanya. Contoh seperti zalikal kitabu la raib, panjang. As-salatu khairum minan naum, panjang. Naum, mim tuh ujungnya. Naunya berarti na patah, waw sukun, mim mati. Mad lain sebutnya. Karena ada huruf di depan. Ya. Dari mana sumbernya bahwa waw dan iya itu termasuk huruf lain? Walinu min hal ya wa wawun sakana inin fitahun qabla kulin amkana. Jadi lain minha dari sebagian huruf itu al ya wa wawun dan wawu sakana yang mati itu iya dan wawu, inin fitahun kalau sebelumnya berharokat fathah. Beres. Sekarang lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Udah ini ya. Di kalimat fihi, karena di sini boleh berhenti, boleh disambung. Karena tanda wakofnya ada titik 3. Yang pertama di kalimat roib, yang kedua lafaz fi. Disebut wakof mu'anakoh. Harus berhenti di salah satu tanda wakof. Kalau berhenti di tanda wakof yang pertama, maka tanda wakof yang kedua harus disambung. Atau sebaliknya, tanda wakof yang pertama disambung, maka yang kedua harus berhenti. Contoh, yang pertama disambung. Zalikal kitabu la raiba fih. Berhenti. Hudal lil muttaqin. Atau yang pertama berhenti, yang kedua disambung. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu cara membaca tanda wakof mu'anakoh. Iya. Mad lain dipanjangin. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sama seperti mad arid disukun. Nah, sekarang kita ngambil yang berhenti di tanda wakof yang kedua, fi. Beda hukum juga. Kalau disambung lafad fihi, tetap panjang fi-nya. Karena fa berharokat kasroh, kedepannya ada ya sukun. Ya sukun sebelum berharokat kasroh, ya termasuk huruf mad. Huruf yang harus dipanjangin.
Dan setelah huruf mad iya kedepannya tidak ada hamzah atau sukun. Awas, ingat-ingat. Mad tabi'i itu setelah huruf mad, waw, alif atau iya, kedepannya tidak ada huruf hamzah dan tidak ada huruf yang mati. Sukun, baik sukun asli atau sukun aridi. Sekarang fi, kalau fi berhenti berarti haknya termasuk hak yang sukun. Sukunnya sukun asli atau sukun aridi? Sukun aridi karena diwakofkan. Karena sukun aridi berarti huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun, maka termasuk kelompok mad asli atau mad far'i. Mad far'i, ingat-ingat. Kalau mad asli atau mad tabi'i setelah huruf mad tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang mati, baik mati asli atau mati aridi. Sedangkan mad far'i setelah huruf mad kedepannya ada huruf yang mati atau huruf hamzah. Setelah huruf mad, waw, ya atau alif kedepannya ada hamzah, maka termasuk kelompok mad far'i baik di satu kalimat atau di dua kalimat. Yang kedua, apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang mati, baik matinya mati asli atau mati aridi, itu juga termasuk kelompok mad far'i. Nah, di sini matinya itu mati aridi karena diwakofkan, maka hukumnya kalau disambung fi termasuk mad tabi'i, tetapi kalau berhenti fihi hudal, kalau disambung mad tabi'i atau mad asli, tetapi kalau berhenti di lafadz fi termasuk mad far'i, sebab setelah huruf mad ya kedepannya ada huruf yang mati, ha, matinya mati aridi. Karena mati aridi termasuk mad far'i arid lis sukun. Paham? Oh, jadi di sini termasuk kelompok kalau disambung mad asli, kalau berhenti berarti mad arid lis sukun. Arid lis sukun. Nah, jadi ketahuan syarat mad arid li sukun satu apabila diwakofkan. Ulangi lagi. Yang kedua, sebelum huruf akhir ada huruf mad. Karena ada diwakofkan tetapi bukan mad arid li sukun, karena sebelumnya bukan huruf mad. Apakah ada? Banyak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berhenti di situ. Bukan mad arid li sukun. Fil ard. Oh. Berhenti di sini. Fil ard. Contoh kola. Sini. Berhenti di sini. Fil ard. Mati. Syarat mad arid li sukun adalah harus diwakofkan. Wakof. Yang kedua, sebelum huruf akhir ada huruf apa ini? Ro. Huruf mad bukan? Bukan. Karena bukan huruf mad berarti bukan mad arid li sukun. Apa hukumnya? Nah, jadi wakof, ada wakof mad di akhir atau berhenti, ada wakof mad arid li sukun, ada wakof ar-rum. Rum itu adalah mewakofkan wakof di satu kalimat yang dua-duanya mati di akhir itu, dan sebelum akhir bukan huruf mad. Fil ard, al barqo, wal fajr, wal asr. Wakof apa namanya? Wakof rum. Wakof rum itu menyukunkan dua huruf yang ada di akhir dan sebelum akhir bukan huruf mad, disebut wakof rum. Karena di sini fi sebelum huruf yang mati ada huruf mad, berarti mad arid li sukun. Harus ingat. Jadi wakof di akhir kalimat itu kalau sebelum huruf akhir huruf mad, hukum mad arid li sukun.
Kalau berhenti di akhir kalimat sebelum huruf mad bukan huruf mad, berarti waqaf rum. Nah, cara mengucapkan waqaf rum lebih susah dibanding waqaf mad arid lisukun. Kalau mad arid lisukun mah kun, kon, kin. Tapi fil ar waqaf rum, ro-nya mati, dodnya mati, dua-duanya harus ke bawah. Fil ard wal asr. Tuh, sod mati, ro-nya juga mati. Asr. Jangan as. Ro tidak ke bawah, berubah makna. Wal asr. Wal fajr. Oh, dan seterusnya. Sudah paham ini? Ingat, syarat mad arid sukun, satu, diwakofkan. Syarat ini ya. Syarat mad arid lisukun. Udah ini syarat. Satu, apabila diwakofkan. Dua, sebelum akhir ada huruf mad. Sebelum akhir ada harap mad. Sebelum akhir ada harap mad. Itu syarat mad disukun. Ingat-ingat. Kalau waqaf rum, nah, syaratnya satu diwakofkan. Ini termasuk waqaf rum ya. Bukan hanya fil ar. Banyak, ini contoh doang. Disebut waqfur rum. Syarat ada dua sama satu, apabila diwakofkan. Dua, sebelum akhir bukan huruf mad. Bukan harap mad. Nah, sama syaratnya dua. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau mad arid disukun, satu diwakofkan, yang kedua sebelum huruf akhir ada huruf mad, baik huruf panjang wawu, ya atau alif. Sedangkan waqaf rum syaratnya dua sama, satu apabila diwakofkan, yang kedua sebelum huruf akhir bukan huruf mad. Kelewat ini, sebelum akhir. Sebelum akhir bukan huruf mad. Lanjut. Lanjut, sudah paham dari insyaallah ya. Fi, baru selesai fi. Sekarang hudal lil muttaqin. Dan lapad hudan dal harokat apa ini? Fatah tain. Patah dua tain itu. Seperti pangantain. Berdua pengantin itu. Kalau bahasa Sunda papang itu papang duaan. Nah, papang pipis dua berdua. Pengantin namanya. Hudan, nah ini patah dua. Nah, patah tain itu disebut tanwin. Tanwin itu sama dengan nun sukun. Nah, ulangi lagi. Tanwin itu sama dengan nun sukun. Apa bedanya? Kenapa disebut tanwin disebut nun sukun? Nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafdon lahoton. Yang dinamakan dengan tanwin itu adalah nun yang mati yang ada di penghujung kalimat isim. Isim ini apa udah isim pilih haraf isim. Apa ciri isimnya? Tanwin. Setelah setiap yang ada kalimat yang ada huruf ada harokat tanwin, baik an, in, berarti itu kalimat isim. Nah, mudah. Ulangi lagi. Kalau ada kalimat ada tanwinnya, berarti kalimat itu termasuk kalimat isim. Nah. Ya. Nah, jangan diperdalam, susah malah. Dan
Jadi tanwin itu nun yang mati yang ada di penghujung kalimat isim di ucapannya. Awas, di ucapannya itu domah tanwin sama seperti nun tanwin. Nun sukun sebelum harokat domah, un. Nah, contoh lagi. Tanwin domah sama dengan un. Sama dibacanya. Patah tain sama dengan an. Kasroh tain sama dengan in. Oh, jadi tanwin itu nun sukun juga. Cuma diucapkannya doang. Beda dengan tulisannya. Tulisannya domah tain begini. Kasroh patah tain begini. Nun sukun juga. Domah tain adalah nun sukun juga. Patah tain adalah sama nun sukun juga. Kasroh tain sama nun sukun juga. Diucapkannya, dibahasakannya. Beda tulisannya. Maka definisinya nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafzon la khoton. Tanwin itu adalah nun yang mati yang ada di penghujung kalimat isim dalam ucapannya, berbeda dalam tulisannya. Oleh karena itu, mal farqu bainal nuni sakinah wa tanwin? Apa perbedaannya antara nun sukun dan tanwin? Ada bedanya. Ada bedanya. Satu, ada tiga nih. Nun sukun, tanwin, ada nun yang mati ada di penghujung kalimat isim dalam ucapannya, tidak dalam tulisannya. Sedangkan sedangkan nun sukun ditulisnya dan dibahasakannya sama nun sukun. Ditulisnya nun sukun, dibacanya nun sukun juga. Ditulisannya dan dibacanya sama. Sedangkan tanwin cuma diucapkannya. Dua, nun sukun tanwin adanya di kalimat isim, sedangkan nun sukun adanya di kalimat fiil, kalimat isim dan kalimat haraf. Tiga, tanwin adanya di penghujung kalimat isim, di ujung kalimat, sedangkan nun sukun adanya di tengah dan di akhir kalimat. Itu bedanya. Paham? Ulangi. Perbedaan antara, ditulis gak? Ditulis. Gak usah, ada di buku tuh. Perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Awas, perhatikan. Perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Nun sukun adanya di penghujung kalimat, sedangkan nun sukun adanya di tengah dan di akhir kalimat. Tanwin, ulangi lagi. Perbedaan antara tanwin dan nun sukun. Tanwin adanya di penghujung kalimat, sedangkan nun sukun adanya di tengah dan di akhir kalimat. Satu. Dua, tanwin adanya di kalimat isim saja, sedangkan nun sukun adanya di kalimat fiil, kalimat isim dan kalimat haraf. Tiga, tanwin adanya diucapkannya saja, tidak dalam tulisannya. Sedangkan nun sukun diucapkan dan tulisannya. Itu perbedaannya. Tiga. Paham ya? Nah, baik nun sukun atau tanwin sekarang. Tanwin patah bertemu dengan lam. Berarti termasuk hukum ahkamun nun sakinah wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Timbul pertanyaan. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi berapa bagian? Empat. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Berdasarkan keterangan linuniin taskun walid tanwini arba'u ahkamun fakhudh tabyini. Nah, di antara yang empat, awas, lihat ke papan tulis semua. Di antara yang keempat, yang empat, izhar, idgham, iqlab dan ikhfa, hudal termasuk yang keberapa? Idgham. Idgham bagian hukum yang keberapa?
Hukum yang keberapa? Pertanyaannya awas. Apa? Yang keberapa? Kebalik. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4. 1 izhar, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa. Yang keberapa ini? Bagaimana? Dari mana sumbernya bahwa idgham bagian kedua, hukum yang kedua? Nah, keterangannya gimana keterangannya? Wasani idghamum bisittatin atas fiyar maluna indahum qad sabatat. Hukum yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin idghamun itu hukum idgham fi sittatin apabila berhadapan dengan huruf yang 6. Jadi hukum idgham itu ada 6 hurufnya itu. Fi yarmaluna yang terkandung dalam kalimat yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw dan nun. Yang 6 dibagi menjadi 2 bagian. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bigunnatin biyan mu'lima. Huruf idgham yang 6 dibagi menjadi 2 bagian. 1 ada yang diidghamkan dan idgham memakai dengung disebut idgham biguna. Hurufnya ada 4. 1 idgham biguna. Yang hurufnya ada 4 yang terkandung dalam kalimat lapad yanmu, ya, nun, mim, waw. Termasuk inilah ada gak? Tidak ada. Berarti yang kedua hukum idgham bila guna. Ada berapa hurufnya? 2. Nah, selain ini aja ambil. Ya tuh. Lam dan ro. Salah nulis. Dari mana sumbernya bahwa idgham bila guna termasuk bagian yang kedua? Nah, pertanyaan lagi. Keterangannya wasani idghamum bi ghairi gunnah fil lami warra summa karrirona. Bagian yang kedua dari pembagian hukum idgham tadi yang 6 yaitu idgham ghair gunnah tanpa dengung atau disebut bila guna. Apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf yang 2 lam dan ro. Nah, idgham biguna disebut idgham nakis. Kurang nakis itu. Kenapa disebut idgham nakis? Karena masih ada dengungnya. Sifat nun itu atau tanwin masih ada. Masih ada nunnya itu, sifatnya itu. Cuma ada di huruf iya. Disebut dengung. Karena dengung itu ada 2, nun dan mim. Nama juga idgham biguna, memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf yang 4. Yanmu biguna memakai guna. Guna ada 2, nun dan tanwin. Karena masih ada sifatnya itu berarti tidak sempurna, disebut nakis. Idgham biguna itu bisa disebut idgham nakis. Sedangkan idgham bila guna disebut idgham kamil. Artinya sempurna, baik lafadznya maupun dengungnya sifatnya sudah tidak ada lagi. Hudalil. Tidak ada sama sekali. Mir rabbihim. Karena sempurna, nun sukunnya masuk ke ro, tidak ada lafadznya, hurufnya dan tidak ada dengungnya sifatnya, maka disebut idgham kamil. Jadi kesimpulannya idgham di hukuman nun sukun dan tanwin bagian kedua hurufnya ada 6, lafadz jar maluna, ya, ro, mim, lam, waw dan nun. Yang 6 dibagi menjadi 2 bagian. 1 idgham biguna, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw, disebut idgham nakis. Yang kedua idgham bila guna, hurufnya ada 2, lam dan ro, disebut idgham kamil. Hudal lil muttaqin. Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa.